Saudaraku terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 15 Juni 2022. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan 16 sampai 18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, benar. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang kritikan Yesus yang agak keras kepada orang-orang munafik. Orang munafik adalah orang yang tidak pernah tulus dalam hidupnya. Apapun yang dilakukan dengan tidak tulus. Tujuan mereka adalah supaya terkenal. Yang diprioritaskan mereka adalah pengakuan dari orang lain. Dalam kehidupan orang Yahudi, ada tugas yang harus mereka jalani, yakni memberi sedekah, berdoa dan berpuasa. Ini adalah tugas yang mulia yang harus diwujudkan oleh orang-orang Yahudi, bahkan oleh kita semua. Tapi mereka tidak menjalani tugas keagamaan mereka ini dengan baik dan benar. Mereka melakukan hanya ingin dipuji, ingin pamer, supaya dikenal, disanjung oleh banyak orang. Maka Yesus mengatakan, janganlah menjalankan kewajiban keagamaanmu seperti orang munafik. Berharap orang lain melihat dan memujinya. Intinya yang mau dikatakan oleh penginjil untuk kita, melakukan keagamaanmu itu demi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk dipuji atau dipamerkan, atau bukan untuk kemuliaan diri kita. Maka saudaraku terkasih, kita boleh belajar dari Yesus bagaimana bersikap tulus dalam memberikan diri untuk sesama dan Tuhan. Selain itu, Yesus juga memberikan nasihat yang indah untuk kita. Ada dua hal yang bagi saya menarik dari kelanjutan Injil hari ini. Pertama adalah semangat berbagi. Kalimat Injil mengatakan memberi sedekah. Berbagi berarti memberikan sesuatu pada yang lain. Mengulurkan tangan untuk sesama. Tidak hanya memikirkan diri sendiri.
Orang yang peduli pada kebutuhan sesamanya. Dan semua itu dibingkai dengan sebuah sikap tulus dalam berbagi. Dan inilah yang perlu dibangun oleh kita. Bahwa pada saat kita melakukan sesuatu, memberikan sesuatu kepada sesama, prinsipnya adalah memberi dengan tulus. Yang kedua adalah berdoa. Yesus mengajarkan, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dan tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudaraku terkasih, pesan Yesus hari ini jelas. Bahwa kita perlu tekun dalam doa. Apapun pekerjaan kita, apapun kegiatan kita, satu yang tidak boleh kita lupakan, yakni selalu bersandar diri atau selalu melekatkan diri kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Maka saya ingin mengajak kita semua hari ini supaya kita menjadi orang Katolik yang tidak munafik. Orang Katolik yang sungguh-sungguh memberi dengan tulus, dengan hati yang penuh sukacita. Bila kita melakukan segala sesuatu, tugas apapun kita dan dimanapun kita, baik di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat dan tempat kerja kita, jadilah murid Yesus yang melakukan segala sesuatu dengan tulus. Dan kunci dari semuanya itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Maka berdoalah, semoga semangat Tuhan menjadi semangat kita dalam kehidupan ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam